Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pelajaran tentang doa dan zikir. Dan tema kita hari ini adalah tentang zikir-zikir yang penting yang hendaknya kita sebagai seorang mukmin selalu membacanya. Yang pertama adalah zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wahya qawamuddin, ya, mengucapkan zikir la ilaha illallah ini merupakan tiang daripada agama, ya, sebagai bentuk pondasi daripada agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Ya, sebaik-baik apa yang kami ucapkan, yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah lafaz la ilaha illallah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang murni, yang tulus dari hatinya. Kita mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami maknanya, ya, di mana makna dari kata la ilaha illallah ini tadi adalah la ma'buda bihaqqin illallah, ya, atau la ahad yastahiqul ibadah illallah. Artinya adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan ini dan kita memahami maknanya dan kita ucapkan dengan ketulusan hati kita, maka insyaallah sebagaimana dikatakan Rasulullah, kita merupakan orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan berupa syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, zikir yang penting juga yang mudah kita ucapkan adalah mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang terdapat aib dan kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terbebas daripada aib dan kekurangan. Makanya dengan mengucapkan subhanallah kita mengatakan maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan dan aib. Juga zikir dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Walhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Ucapan alhamdulillah, ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka itu akan memenuhi timbangan kita pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah, kalau kita ucapkan subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardi, maka itu akan memenuhi langit dan bumi pahalanya. Ya, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 223. Kemudian subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, di dalam satu hari 100 kali, hutat khatayahu wa in kanat mislu zubudil bahri, maka akan dihapus segala kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahan tersebut bagikan buih di lautan. Ya. Jadi ucapannya mudah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau 100 kali kita mengatakan ini, maka insyaallah ini akan menjadi sebab dari dihapusnya dosa-dosa kita. Kemudian lafaz yang lain yang apabila kita ucapkan juga memiliki keutamaan yang besar adalah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan ala lisan, pada lisan kita, thaqilatani fil mizan, yang berat timbangannya, habibatani ilar rahman, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Maka
sebaiknya kita membacakan ayat ini atau zikir seperti ini sebanyak-banyaknya. Dia mudah di lisan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian juga adalah lafaz Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Juga mengucapkan astaghfirullah, ya. Zikir dengan mengucapkan astaghfirullah. Wa ma'naha as'alullah an yaghfirali. Maksud dari kata astaghfirullah adalah kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kana yaqul inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Rasul merupakan nabi, merupakan orang yang telah diampuni dosanya baik dahulu maupun yang akan datang. Rasul mengatakan, aku di dalam satu hari beristighfar sebanyak lebih daripada 70 kali. Makanya tentunya kita sebagai orang yang belum dapat jaminan akan diampuni dosa-dosanya, hendaknya memperbanyak membacakan istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Rasul SAW sendiri mengucapkan sebanyak 70 kali, mengapa kita tidak juga ikut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kemudian juga di antara zikir yang bisa kita bacakan adalah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini maksudnya tidak ada haula, la taghayyur wala tahawul min halin li akhar wala quwwah ala dzalika illa bitaufiqillah wa i'anatihi wa i'anatin minallah. Artinya kita tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa mengubah keadaan kita dari satu keadaan kepada keadaan lain, dan kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali semua itu adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucapkan ini kita menyerahkan diri kepada Allah, ya, menyadari, mengatakan kepada Allah bahwasanya kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan kita kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya kita mengatakan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap perbuatan yang ingin kita lakukan. Itu merupakan bentuk zikir, ya. Orang yang beriman, yang meyakini tentang ini, artinya dia setiap ingin melakukan satu tindakan kebaikan, pekerjaan, hendaknya memulai dengan mengatakan bismillah. Kemudian juga adalah memperbanyak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Maksud daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya altaji wa a'tasim billah min syarri syaitan al-matrud min rahmatillah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, ya, yang mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya disyariatkan ketika kita ingin membaca Al-Qur'an. Wa tusyra' qabla qiraatil Qur'an wa 'indal ghadab, termasuk juga ketika kita sedang marah, ya. Ketika kita sedang marah hendaknya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal ib'ad wa wiswasi syaitan fi kulli waqtin wa hinin. Dan juga termasuk kalau kita ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, tidak mengapa juga mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi ada 3 tempat disyariatkan mengucapkan ta'awudz ini tadi. Pertama, qablal qiraatil Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah ketika kita dalam keadaan marah, dan yang ketiga mengucapkan secara mutlak kalau kita khawatir diganggu, digoda oleh syaitan. Dan yang terakhir adalah dengan membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Maka keutamaan-keutamaan yang tadi kita lihat, yang tadi kita sebutkan, haruslah menjadi motivasi bagi kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya peluang pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebanyak-banyaknya peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang zikir-zikir penting yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.